Kami masih berada di Narasi Cafe and Eatery di Bilangan Jalan Danau Agung, Sunter Agung, Jakarta Utara. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana kita mesti melepaskan pengampunan dan mengalahkan segala kepahitan, dendam, sakit hati dengan satu kuasa yang paling hebat, yaitu kasih Bapak Surgawi. Apa itu kasih? Kasih bukanlah sesuatu. Kasih juga bukan sekedar perasaan sayang. Inilah yang membedakan keyakinan kita dengan yang lain. Kasih itu sesungguhnya adalah satu pribadi. Iya. Dan pribadi itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sendiri juga pernah mengajarkan dalam salah satu pengajarannya. Dia mengatakan ada suatu kisah, ada seorang raja, ada orang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Wow, banyak tuh ya. Katakanlah kalau uang sekarang diperkirakan ya 5 triliun. 5 triliun. Ya. Kemudian karena dia minta ampun, minta kemurahan kepada raja, raja memberikan kemurahannya dan membebaskan dia dari hutang-hutangnya. Wow, seneng kan dia? Keluarlah dia. Dalam perjalanan keluar, dia melihat temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Diajarkan bahwa 1 dinar itu sama dengan upah kerja 1 hari. Katakanlah UMR Jakarta. Berarti kalau 100 dinar lebih kurang 18 juta. Waduh. Pada waktu dia dibebaskan. Perbandingannya 18 juta yang ke satu 5 triliun. Wow. Dia dibebaskan 5 triliun, tapi pada waktu keluar melihat temennya yang berhutang 18 juta, dia cekek temennya itu. Waduh. Nah, ada orang yang lapor kepada raja. Raja bilang, wah dia sudah dibebaskan tapi dia masih berbuat jahat. Dipanggillah dia kembali dan firman Tuhan berkata dia diserahkan kepada Algojo. Wow. Kalau kita tanya kepada semua pemirsa di rumah, Algojo itu tugasnya apa sih? Ya, menghajar, menyiksa, menyekap, nggak bisa. Terus kemudian Tuhan berkata, dia tidak akan dilepaskan dari Algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Mana bisa dia melunasin hutang? Ya, sedangkan kondisinya tersekap. Ketekuk. Mana mungkin di dalam penjara. Iya, dia tidak mungkin bisa melepaskan. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita tetap menyimpan sakit hati, kita justru tidak akan bisa melepaskannya karena justru apa? Algojo ini bicara apa sih? Sakit penyakit, bicara keuangan, terus kita tersekap terus seperti itu. Nah, itu bicara keputusan kita. Makanya satu sisi firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa aku sesak sekali hatiku. Ini Raja Daud berkata, karena apa? Dia karena sakit hati. Jadi rupanya kalau orang sakit hati itu nyesek diri sendiri. Bisa kadang-kadang nafasnya pendek-pendek, jantung berdegup-degup, itulah yang terjadi. Dikatakan matanya mengidap dan juga dilanjutkan bahwa aku sakit hati luar biasa. Saking sakit hatinya itu akhirnya apa? Meranalah jiwa dan tubuhku. Nah, kalau orang sakit hati tidak mau melepaskan pengampunan, jiwa itu banyak sekarang orang mental illness, stres, depresi, kemudian mengalami gugup dan tidak bisa berpikir dengan baik. Karena apa? Semua bermula dari sakit hati dan tidak mau melepaskan pengampunan. Betul sekali. Tapi terlebih daripada itu, bukan hanya merana jiwa, tubuh. Dan memang sudah dibuktikan bahwa kalau orang tidak mau melepaskan pengampunan, sakit penyakit akhirnya ada di dalam tubuhnya. Makanya firman Tuhan berkata Algojo. Karena Algojo itu terus menyekap dan tidak bisa melepaskan seseorang dari salah. Saya kasih ilustrasi, kalau orang tuh tidak mau mengampuni sama gini, benteng yang dipakai iblis salah satu terbesar. Benteng yang paling kokoh yang dibangun oleh iblis di dalam diri manusia adalah bitterness, kepahitan. Nah, kepahitan itu seperti gini, kita sepertinya misalnya namanya orang pahit kan biasanya dengan orang yang dekat dong ya. Saya sakit hati nih sama suami saya, gitu ya. Sepertinya kita sedang menusuk dia. Tapi kenyataan yang terjadi ketika orang sakit hati, kepahitan, tidak mau mengampuni, bukan saya menusuk dia. Ketika kita terus semakin sakit hati dan semakin pahit, itu sama aja saya justru memegang pisau tapi mengarahkannya kepada diri kita sendiri. Kita menusuk-nusuk, kita menoreh-noreh terus semakin hari semakin berdarah. Jadi kalau orang sakit hati seperti memelihara monster dalam dirinya. Semakin lama semakin besar, dia menguasai.
kita semakin kecil sampai akhirnya kita nggak berdaya dengan monster itu Itulah sendiri. Al-Gojo makanya. Ya. Oke. Nah sekarang sebaliknya, apa yang terjadi kalau kita melepaskan pengampunan? Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita akan menemukan yang disebut kedamaian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, firman Tuhan juga mengatakan dalam Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggarannya. Akan ada pujian yang datang. Jangan lupa loh, salah satu kebutuhan manusia itu kan aktualisasi dirinya. Bagaimana dia kebutuhannya menurut Abraham Maslow adalah dikasihi, dicintai, termasuk dipuji. Dan orang-orang yang melepaskan pengampunan mengalami damai sejahtera, tapi sekaligus hidupnya akan menjadi kepujian, di mana orang akan melihat bahwa wah itu orang luar biasa, itu orang yang baik. So, tidak ada hal yang negatif bagi orang yang mau melepaskan pengampunan. Dan selanjutnya apa yang terjadi justru ketika kita melepaskan pengampunan, kembali kepada ceritanya Hana. Nah, kita semua kan saat ini suka nonton drakor nih ya. Drama Korea. Suami saya ini curang kalau nonton drakor. Karena apa? Dia lihat dulu seri satunya gitu ya. Kalau seri satunya kelihatannya seru, menegangkan, bagus gitu, dia nggak mau lanjut dulu ke 2 dan 3. Dia masuk ke seri paling akhir, katakanlah seri 16. Dia lihat di 10 menit terakhir. Kalau kiranya itu happy ending, dia balik lagi ke seri awal, dia lanjutin nonton. Karena dia tahu akhirnya pasti happy end. Dan rupanya ini yang terjadi dengan Hana. Kalau kita mau mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, firman Tuhan terjadi gini. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Itu dia. Sehingga ketika Elkana suaminya bersetubuh dengan dia, dia menghasilkan Samuel. Dan Hana memegang nasarnya. Dia serahkan Samuel ke dalam rumah Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, lalu Tuhan mengindahkan Hana. Ketika kita ngambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, kita lihat apa yang terjadi. Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan mengindahkan Hana. Justru Tuhan memberikan bonus. Dia mendapatkan 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 orang anak perempuan. Dan dikatakan Samuel makin besar dan menjadi imam dan nabi yang luar biasa pada waktu itu. Jadi ayo kita mengambil keputusan untuk mengampuni. Maka Tuhan akan mengingat dan mengindahkan setiap kita. Bukankah hal yang luar biasa ketika kita melepaskan pengampunan dan tidak ada hal yang buruk, tidak ada hal yang negatif ketika seseorang melepaskan pengampunan. Tuhan membukakan langitnya. Betul, demikian pula melepaskan pengampunan itu tentunya harus tanpa batas. Ya, jadi kita tidak boleh menetapkan syarat-syarat. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, dengan kasih tanpa alasan. Mari kita belajar melepaskan pengampunan tanpa syarat, tanpa alasan. Firman Tuhan berkata, Lukas 17 ayat 4 dan 5. Ini cerita menarik sekali. Satu kali Tuhan berbicara kepada para murid-muridnya. Yang menarik adalah begini, ketika Tuhan melakukan mujizat gitu, mereka tidak mau bilang gini, tambahkanlah iman kami. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, ya hal perkara hebat, mereka bersikap, mereka terkejut. Wah, memang hebat ya ini ya. Spektakuler gitu ya. Spektakuler. Tapi ada satu peristiwa dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saya sedikit tersenyum, sedikit ada nada tertawa. Karena itu tadi, rupanya murid-murid yang sudah hebat ini, yang sudah melakukan perkara hebat bersama Tuhan Yesus, ketika diberitahu bahwa kalau ada 1 hari saudaramu berbuat salah dan kesalahan yang sama 7 kali datang kepada kita dan dia bilang menyesal, kita lebih biasa kejengkel. Sekali cukup ya, awas jangan buat lagi. Dia buat lagi kedua, dia buat lagi ketiga, sampai ke-7 kata Tuhan Yesus. Tuhan bilang tetap ampuni, tetap maafkan. Gak bisa dengan kemampuan kita. Tapi jangan khawatir.
Ada kasih Allah yang ditanam dalam diri kita. Dan jangan lupa ada anugerah yang diberikan. Anugerah itu kemampuan Tuhan supaya kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Kalau ini kita kerjakan, kita melepaskan pengampunan. Saya percaya merdeka, penuh sukacita. Wajah kita nggak muram, wajah kita menjadi berseri-seri. Seperti ceritanya Hana tadi ya. Iya, Hana akhirnya bisa menikmati hidup. Ada bonus. Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Bahkan pemazmur berkata, bergembiralah dalam Tuhan maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita melepaskan pengampunan, damai turun, sukacita Allah bekerja, dan Tuhan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kadang kita bertanya, kok enak ya kita harus ngampunin dia? Dia sudah begitu berbuat jahat, menyakitkan kita. Nah, mengampuni itu adalah tindakan di mana kita menyerahkan sepenuhnya hak untuk bertindak, untuk menghakimi itu pada tangan Tuhan. Betul. Dan kita juga tidak bisa, nanti begini begitu biar yang terburuk terjadi pada dia. Kita juga menyerahkan pada Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan pun juga tidak akan membiarkan dia. Pasti Tuhan akan berperkara, bertindak langsung dengan dia. Sekali. Bukan hak kita mendikte Tuhan. Jangan berpikir bahwa orang melukai kok enak aja. Ya. Dia bisa tertawa-tawa. Tidak. Mereka berbuat salah pun kepada kita. Ada konsekuensinya. Ada hukuman dari Tuhan. Tapi itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Sebab itu mari para pemirsa, kami akan dengan sukacita mendoakan Anda semuanya. Apabila ada di antara kita yang sakit hati, dendam, dan Anda tersiksa dengan perasaan itu, datang kepada Yesus Kristus dan lepaskan pengampunan. Kalau Anda mau dibebaskan dari segala hal yang menyesakan ini, mari kita akan berdoa bersama-sama agar supaya Anda merdeka, merasakan damai, dan hidup dalam sukacitanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini mereka sedang dalam keadaan sakit hati, terluka, luka batin, tapi mau untuk melepaskan pengampunan. Anugerah-Mu turun atas setiap mereka, jamah hati mereka, lembutkan hati mereka. Kasih Bapa Surgawi mengalir hebat, menyembuhkan setiap luka. Dan bahkan Tuhan, turunlah damai sejahtera, turunlah sukacita atas mereka. Dan biarlah mereka boleh menatap hari esok dengan penuh sukacita. Karena Tuhan akan membukakan tingkap langit. Perjalanan masa depan mereka Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi berhasil. Aku lepaskan berkat ini dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Dan kita menikmati sajian yang mantap dari Narasi Cafe and Eatery daerah Sunter Agung, Jakarta Utara. Haleluya. Sedap.